Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikir Asidik. Saya di sini sebagai yang akan menjelaskan latar belakang dari proyek bahasa pemrograman kami, yaitu terdiri dari saya sendiri dan rekan-rekan saya Usama Abdul Aziz dan Dava Rizky. Pertama kita langsung saja origin of the creative idea atau latar belakang dari kenapa kami memilih proyek ini. Jadi kode yang kami buat adalah program sederhana untuk mengelola menu makanan di sebuah restoran menggunakan Python dan SQLite. Program ini memanfaatkan modul SQLite Tree untuk berinteraksi dengan database SQLite yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang menu makanan seperti nama, harga, dan stok. Baik, selanjutnya adalah project goal kami atau vision dan mission yang kami telah tentukan. Jadi tujuan kami ini untuk memudahkan manajemen menu makanan di sebuah restoran. Dengan program ini Anda dapat menampilkan menu, memesan makanan, menambah menu makanan baru, memperbarui menu, dan melakukan transaksi pembelian. Kemudian visi kami dalam program ini menjadi solusi yang komprehensif dan handal untuk manajemen menu makanan bagi restoran-restoran skala kecil hingga menengah. Program ini diharapkan dapat membantu restoran dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan menu yang terkelola dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah misi kami. Program ini adalah menyediakan fitur-fitur yang intuitif dan mudah digunakan bagi pengguna, sehingga memungkinkan restoran untuk fokus pada pelayanan pelanggan tanpa harus terbebani dengan tugas-tugas administratif yang kompleks. Penggunaan database tersebut digunakan, jadi fungsi dari SQLite Tree ini untuk menyimpan informasi tentang menu makanan. Struktur tabel menunya terdiri dari 3 kolom, yaitu nama, harga, dan stok. Setiap kali program dijalankan akan terhubung ke database SQLite dan melakukan operasi-operasi CRUD. Baik, program kami di sini kita menggunakan definisi CRUD yang artinya create, read, update, and delete. Jadi di operasi create dilakukan saat menambahkan menu makanan baru ke dalam menu menggunakan metode tambah makanan di dalam kode yang akan kalian lihat nanti dalam kelas menu. Kemudian saat sebuah makanan ditambahkan, sebuah record baru akan dimasukkan ke dalam tabel menu dengan menggunakan perintah SQL insert into. Jadi ketika sebuah menu ini kita taruh tambah makanan, maka akan insert ke dalam kelas menu tersebut. Kemudian yang kedua adalah read. Operasi read dilakukan saat ingin menampilkan informasi tertentu dari database. Dalam kode Anda, operasi read dilakukan ketika menampilkan menu makanan kepada pengguna menggunakan metode tampilan menu dalam kelas menu. Kemudian data dari tabel menu dibaca menggunakan perintah SQL select dan kemudian akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian yang ketiga adalah update. Operasi update dilakukan saat ingin mengubah informasi yang sudah ada dalam database. Contohnya seperti ingin menambahkan menu baru atau informasi menu atau harga atau stok makanan dan lain-lainnya. Ya, terus di sini dalam kode tersebut operasi update dilakukan ketika memperbarui informasi menu, harga, dan lain-lainnya. Kemudian menggunakan perintah SQL update. Yang terakhir adalah delete. Operasi delete dilakukan saat ingin menghapus data dari database. Dalam konteksnya dalam fitur menu hapus makanan. Jadi ketika ingin mengubah orderan makanan atau apapun, kalian bisa menggunakan operasi delete tersebut. Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan perintah SQL delete from. Jadi kita bisa pilih from-nya itu dari kelas mana. Kita bisa pilih dari kelas menu karena ingin menghapus sebuah menu makanan yang tidak diinginkan. Baik, cukup sekian untuk latar belakang dari project yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya akan masuk ke dalam step selanjutnya. Terima kasih. Halo semua, untuk tampilan mengenai bagaimana hasil dari codingan yang sudah dibuat dan juga mengenai penjelasan terhadap bagaimana codingan ini bisa berjalan akan dijelaskan oleh saya. Nah,
Ini codingannya sudah ada seperti yang tadi sudah diperlihatkan, sudah selesai. Di sini saya akan langsung run aja, baru mulai penjelasannya. Run. Nah, di sini kita bisa melihat menu utamanya, simpel saja. Nah, apa yang terjadi di sini? Pertama, di sini kita melakukan inisiasi terhadap objek menu. Kita menggunakan fungsi init untuk menginisiasi dan juga menghubungkannya kepada database restoran DB. Koreksi antara menu dan juga restoran dilakukan menggunakan fungsi conin. Nah, ini ada creatable. Fungsi creatable ini dipanggil ketika kita menggunakan init ini untuk memastikan bahwa tabel menu yang kita buat itu terhubung dengan database-nya. Jika database sudah dibuat, jika belum dibuat, maka akan dibuat tabelnya terlebih dahulu. Tabel menu is not exist. Oke. Nah, saya akan jelaskan mengenai menu utama terlebih dahulu. Ini menu utamanya. Sesuai dengan di sini, yang terjadi adalah kita menggunakan looping while untuk terus-terusan melakukan inisiasi menu sesuai yang kita mau dari fungsi 1 sampai 5. Program akan terus berjalan sampai kita memilih untuk mengakhiri program atau keluar dari program menggunakan opsi 5 yang di akhir akan saya lakukan. Ini saya akan menjelaskan pertama, karena ini kan masih baru diinisiasikan, jadi harusnya menunya masih kosong. Menu masih kosong. Yang akan kita lakukan adalah menambahkan menu. Sini saya akan menambahkan 2 menu, yaitu ayam dengan harga 20.000 dengan stok 10, dan juga menu sate dengan harga 15.000 dengan stok 20 kali. Nah, ini. Nah, bagaimana fungsi tambah makanan ini terjadi? Fungsi tambah makanan ini ditujukan untuk menambahkan makanan baru ke dalam database. Jika pada sebelumnya database masih kosong, sekarang udah ada 2. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita bisa menggunakan menu menambahkan makanan lagi, dan seterusnya. Itu tujuannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Menggunakan perintah insert into menu dengan parameter query untuk menghindari masalah keamanan seperti SQL injection. Jika makanan yang ditambahkan sudah ada dalam menu, maka akan ada tampilan ini sudah ada di dalam menu. Nah, ini nama harga stok ditambahkan nama harga stok. Nah, nama harga dan stok ini dimasukkan menjadi sebuah parameter yang diambil dari sini. 3. Nah, ini pada saat kita memilih opsi 3 dalam menu seperti yang saya lakukan tadi, ini akan keluar input nama menu untuk melakukan input nama menu dalam variabel data bernama nama menu. Selanjutnya harga dan juga stoknya dikirim ke fungsi tambah makanan menjadi sebuah parameter yang hingga akhirnya dimasukkan ke dalam insert into, jadi sebuah menu baru. Ini kita akan menampilkan menu karena menunya sudah ada 2, harusnya muncul 2 sesuai inputan tadi ya. Ayam ada 20, harga 20.000, stok 20, sate 15.000, stok 20. Nah, untuk tampilkan menu ini apa yang terjadi? Tampilkan menu ini untuk kita mengambil semua data dari tabel menu menggunakan perintah select from menu. Ini data yang diambil kemudian diatur dalam tampilan dengan format menggunakan looping for ini for rows. Itu aja untuk tampilkan menu simple. Selanjutnya kita akan menggunakan opsi beli makanan. Nah, ini pada saat kita beli makanan ada ini, misalkan orderannya adalah
ayam 2 porsi dan sate 3 porsi. Sudah, nominalnya ada 85.000, kita bayar dengan misalkan 1, 2, 3, 4, 500.000. Nah, ini yang keluar. Oke, apa yang terjadi di sini? Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi memesan makanannya. Nah, define pesan makanan dalam kurung tabel menu menggunakan loop while true untuk terus minta input pengguna milih untuk selesai. Pesanan dimasukkan dalam kamus yang berisi makanan dan jumlah pesanan. Nah, ini kita menggunakan while true. Terus-terusan kita bisa melakukan input selagi inputannya itu bukan selesai. Jika inputannya selesai, maka while true-nya akan berakhir. Nah, nama makanan dan juga jumlahnya disimpan dalam satu kamus. Ini pesanan. Untuk selanjutnya, pesanan ini kita masukkan ke sini, ke beli makanan namanya. Beli makanan. Nah, pesanan ini dimasukkan seperti yang kita tahu, pesanan ini berisikan nama makanan dan juga jumlah yang ingin dibeli. Nah, nama jumlah in pesanan items. Nah, select harga, start from menu, where nama sama dengan tanya nama. Ini memproses pesanan makanan dari pengguna. Pesanan dimasukkan sebagai parameter dan kemudian dilakukan pengecekan ketersediaan makanan dan stok menggunakan select. Jadi ini kita menyamakan nama makanan dan juga stoknya juga kita cek menggunakan select ini. Total harga pesanan kemudian dihitung berdasarkan jumlah harga makanan itu sendiri. Nah, ini adalah loop-loopnya. Jika stoknya lebih intinya jika stoknya masih tersedia cukup sesuai pesanannya, misalkan ayamnya tadi kan kita 2, kalau ayamnya masih lebih dari sama dengan 2 itu maka proses masih bisa dilanjutkan. Jika stoknya kurang, misalkan habis ataupun cuma ada 1, itu maka bila stok tidak mencukupi. Nah, ini jika ini kan kita mencari stok dan juga nama. Ini jika stoknya kurang dari yang dibutuhkan atau kosong. Nah, ini jika namanya kosong maka akan keluar nama tidak tersedia, nama makanan tidak tersedia, misalkan ayam atau kambing tidak tersedia dan sebagainya. Nah, setelah pesanan diproses, ini mengurangi stoknya. Jadi stoknya itu dikurangi sesuai dengan jumlah yang kita input. Update menu stok, kita menggunakan fungsi update untuk mengupdate-nya. Stok sama dengan stok kurang variabel tanda tanya, bernama sama tanda tanya. Nah, pertama kita menyamakan namanya dulu menggunakan fungsi ini. Ini disamakan nih. Ini yang terjadi di sini adalah kita menyamakan di sini. Oh, ayam ada di database. Nah, ini stok kurangi tanda tanya. Nah, tanda tanya itu adalah tanda tanya pertama itu yang bisa dilihat adalah jumlah. Jadi stoknya dikurangin sama jumlahnya di sini 2, tadi stoknya 20 dikurangin 2, harusnya ini ada 18. Nanti kita cek. Untuk memperbarui menu, update menu, set harga, stok, nama. Nah, fungsi menunya diperbarui, harganya tetap, stoknya menjadi stok baru seperti yang tadi kita sudah tes di sini. Stoknya diperbarui dan juga nama status. Nah, ini adalah fungsi untuk mencetak stoknya. Sebentar. Oh ya, nih tadi saya lupa menjelaskan, jika stoknya cukup nih di fungsi beli makanan, jika stoknya sudah dicek cukup untuk proses terjadi, maka akan menghitung total harganya itu dari harga dikali jumlah, gampang aja. Ini cetak stoknya ya standar aja, masukin semua hasil hitungannya terjadi,
pesanan kita masukkan, tadi yang input total harga juga tadi barusan saya jelaskan, pembayaran nanti kita masukkan, dan juga kembalian. Nah, sudah dimasukkan, semuanya sudah dihitung dan keluar dengan positioning seperti ini untuk menjadi stroke. Udah itu aja. Nah, seperti yang tadi saya bilang, akan ada menunya diupdate. Nah, ini kita cek, lihat sudah diupdate, stoknya berkurang sesuai dengan jumlah yang dipesan dan seterusnya. Nah, ada fungsi perbarui menu. Kita tambah makanan, tampilkan 5 makanan kurang stok. Ini perbarui menu. Jadi di sini kita masukkan input yang baru. Misalkan di sini contoh aja, kita ingin nge-restock ayamnya, atau misalkan ya kita ingin mengubah harga ayamnya menjadi 25.000, dan juga kita nge-restock menjadi 20. Nah, tadi kan di sini 18 dan 20.000, ini diperbarui jadi 25.000 dan 20. Ini misalkan ketika kita atau harga ayam naik, atau kita udah selesai nge-restock atau ada yang terjadi, kita menggunakan fungsi perbarui menu. Sudah saya jelaskan fungsinya juga. Nah, semuanya sudah saya jelaskan. Segitu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.